depan. Jika berbicara tentang manusia, masa emasnya, masa jayanya ialah pada masa muda. Seringkali terdengar pada telinga kita, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang merupakan pemimpin masa depan. Memang hadirnya ungkapan itu sangat mudah untuk diungkapkan, sangat mudah untuk diperdengarkan, tapi mengapa semakin sulit untuk dilaksanakan? Padahal masa muda ialah masa jaya-jayanya, jaya dalam berpikir, jaya dalam bertindak, jaya dalam bergerak, dan jaya dalam berbagai macam hal. Namun, di masa muda masih memiliki nafsu dan semangat tekad untuk merubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, berikan aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Tapi mirisnya, banyak pemuda yang memperlakukan Al-Quran dengan semena-mena. Al-Quran jarang dibaca, apalagi mengamalkannya. Sungguh waktu terbuang sia-sia. Jika dulu Al-Quran sebagai pedoman, tapi sekarang Al-Quran hanya sebagai pajangan. Jika dulu Al-Quran dikaji dan dipelajari, tapi sekarang Al-Quran hanya ditaruh di lemari. Jika dulu pemuda laut diseberangi, gunung didaki hanya untuk mencari ridho ilahi Rabbi, tapi sekarang banyak pemuda laut diseberangi, gunung didaki hanya untuk WA dan Instastory. Betul apa betul? Lantas bagaimana kita sebagai pemuda milenial harapan bangsa dalam memperlakukan Al-Quran agar menjadi generasi Quran? Dengan menerapkan 3D, bukan 3D. 3D adalah singkatan dari dibaca, dipahami, dan diamalkan. 3D merupakan cara yang paling minim yang harus dilakukan oleh pemuda milenial harapan bangsa dan agama dalam memperlakukan Al-Quran. D yang pertama adalah dibaca. Di zaman milenial seperti ini, banyak pemuda yang malas untuk membaca Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mengeluarkan suara dari tenggorokannya satu ayat Al-Quran pun, layaknya rumah tanpa penerangan. Na'udzubillahi min dzalik. Nawwiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Dan yang kedua adalah dipahami. Seiring berkembangnya zaman serta teknologi yang begitu pesat, sudah banyak majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis ngaji seperti TPA dan TPQ untuk menambah keimanan kita. Maka kita harus gunakan, kita harus maksimalkan, dan kita harus manfaatkan untuk mendapatkan ridho ilahi Rabbi melalui pemahaman Al-Quran. Maka sebaiknya setelah kita membaca Al-Quran, upayakan untuk memahami maknanya, mengerti artinya, untuk mendapatkan hazanah keilmuan di dalamnya. D yang ketiga adalah diamalkan. Pemuda itu harus jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda itu harus berani katakan yang hak, katakan yang benar, dan malu jika berbuat salah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Quran Surat Al-Imran 104. Jika ingin mengamalkan dari ayat tersebut, jika dilihat dari pandangan pemuda, maka kita harus berani untuk menerjang ombak, melawan badai dalam kehidupan dunia yang semakin deras, yaitu dengan berpedoman kepada Al-Quran dan berakhlak mulia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui konsep 3D yang harus ditanamkan sejak dini dalam qalbi sebagai pemuda-pemudi masa kini.
riwayat Bukhari. Memang perjumpaan kita begitu singkat. Mungkin kalimat saya ada yang kurang tepat, atau mungkin dakwah saya yang kurang memikat. Tetapi semoga mendatangkan rahmat dan manfaat yang berlipat. Amin amin ya rabbal alamin. Lastu bi khairi minkum wa lastu bi ahsani minkum.